Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam satu bab yang judulnya unik nih dari buku Skin in the Game. Bab 8, judulnya Seorang Ahli Bernama Lindy. Kedengarannya kayak nama orang ya, tapi ternyata bukan. Iya, betul. Lindy di sini tuh bukan orang, tapi sebuah konsep. Namanya yaitu tadi, efek Lindy. Intinya sih gini, untuk hal-hal yang nggak gampang rusak atau basi, kayak ide, teknologi, atau buku gitu ya, semakin lama umurnya, semakin besar kemungkinannya buat bertahan lebih lama lagi di masa depan. Oh, jadi umurnya justru bikin dia makin awet gitu. Nah, persis. Umur panjang malah menambah harapan hidupnya. Waktu di sini jadi kayak penyaring yang kuat banget. Asal-usulnya ini, wah, unik banget ya. Bukan dari lab atau penelitian gitu. Bukan, justru dari tempat makan, namanya Lindy's Delis di New York. Ceritanya dari para aktor yang sering nongkrong di sana. Oh ya, gimana ceritanya tuh? Jadi mereka tuh ngamatin. Kalau ada pertunjukan Broadway udah jalan 100 hari, nah kemungkinan besar itu pertunjukan bakal jalan 100 hari lagi. Haha, lucu juga ya. Mungkin cheesecake di Lindi sendiri nggak seawet idenya itu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Nah, ini nyambungnya ke konsep kerapuhan atau fragility. Benda fisik yang rapuh, ya kayak cheesecake tadi, pasti kalah sama waktu dan guncangan. Tapi sebaliknya, sesuatu yang lindi itu cenderung netral atau malah bisa jadi makin kuat seiring waktu. Jadi kayak ide, buku, teknologi itu menuanya kebalik gitu. Betul. Yang bertahan lama, itu ya berarti udah terbukti tangguh. Waktu jadi teman buat yang tangguh, musuh buat yang rapuh. Oke, menarik. Nah, kalau kita pakai logika Lindi ini, gimana caranya buat menilai katakanlah sebuah gagasan baru atau keahlian seseorang? Siapa juri yang lebih pas? Orang-orang sekarang, kolega kita, atau waktu itu sendiri? Nah, ini dia poin pentingnya. Buku ini bilang kalau pebisnis itu dinilainya dari hasil nyata dan kemampuan dia bertahan di lapangan. Ada skin in the game-nya, ada risiko kalau gagal. Bukan dari sekedar pujian sesama pebisnis, gitu. Sama kayak penulis buku, dia dinilai oleh pembaca dari masa ke masa, bukan cuma kritikus hari ini aja. Ini beda banget ya sama katakanlah sistem di dunia akademik, terutama ilmu sosial katanya. Iya, penulisnya cukup kritis nih sama sistem penilaian sejawat atau peer assessment di beberapa bidang akademik. Kenapa tuh dikritik? Apa masalahnya? Menurut penulisnya, sistem itu bisa jadi kayak lingkaran setan gitu. Saling mengutip, saling validasi di dalam aja, tapi jauh dari ujian di dunia nyata. Kalau nggak ada konsekuensi real kalau teorinya salah, ya itu kurang skin in the game, resikonya muncul apa yang disebut penulisnya makro omong kosong. Makro omong kosong, istilahnya pedas juga ya. Maksudnya gimana tuh? Ya, itu dipakai buat kritik teori-teori besar yang mungkin kedengaran canggih di kalangan akademisi sendiri, tapi nggak teruji atau bahkan nggak relevan sama sekali sama kenyataan di lapangan. Makanya waktu lewat efek lindi ini dan konsekuensi nyata, itu jadi filter omong kosong yang jauh lebih bisa diandalkan katanya. Oke. Dan penyaringan oleh waktu ini nggak cuma buat kritik ilmu sosial aja kan ya? Di sains juga berlaku. Benar, sains memang maju pakai metode formal, jelas. Tapi ide-ide dasarnya itu juga harus tahan banting sama waktu. Penulisnya nyebut ide sains yang bertahan lama itu Lindy prone. Artinya, ya mereka memang bergantung pada seleksi waktu yang panjang untuk buktiin kekuatannya melawan berbagai upaya penyangkalan atau falsifikasi. Ide yang lolos ujian waktu biasanya lebih kokoh. Masuk akal. Lalu gimana kalau kita bicara soal pemahaman tentang manusia itu sendiri? Psikologi, sosiologi, apa efek Lindy juga main di situ? Wah, justru di sini kuat banget pengaruhnya. Coba pikir deh, pengetahuan fisika mungkin berubah drastis ya dari abad ke abad. Tapi sifat dasar manusia, relatif stabil kan sepanjang sejarah. Iya juga ya. Makanya, wawasan psikologi atau sosial yang benar-benar dalam itu seringkali Lindy proof, tahan uji waktu. Kita bisa nemuin akarnya atau kemiripannya di pemikiran klasik ribuan tahun lalu. Contohnya ada? Ada dong, misalnya konsep anggur masamnya Aesop, itu kan wah, mirip banget sama konsep disonansi kognitif di psikologi modern. Atau cerita nelayan Yunani yang nolak tawaran bisnis besar demi hidup santai, itu kan soal paradoks kemajuan yang sampai sekarang masih relevan banget. Jadi kearifan lama itu bertahan karena memang bicara soal sesuatu yang nggak lekang oleh waktu dalam diri kita ya. Tepat. Seringkali terbukti benar lagi dan lagi.
Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, inti utama dari bab 8 dan efek lindi ini apa dong? Poin kuncinya begini. Untuk hal-hal yang sifatnya non-fana, nggak bisa basi, kayak ide, teknologi, atau kearifan filter terbaiknya itu ya waktu dan kemampuan bertahan itu sendiri. Apa yang berhasil lolos dari saringan waktu yang panjang, kemungkinan besar itu kuat, bernilai, dan berguna. Lalu, buat kita semua yang denger ini, apa pelajaran praktisnya? Gimana kita bisa pakai ide ini? Implikasinya buat Anda gini, setiap kali ketemu klaim baru, ide revolusioner, atau nasihat dari ahli, coba deh berhenti sejenak. Tanyakan, ini ide udah berapa lama sih terbukti jalan? Apakah dia cuma lagi ngetren aja sekarang? Divalidasi sama pakar masa kini? Atau emang udah punya rekam jejak ketahanan yang panjang? Dan soal skin in the game tadi ya, Nah, itu juga penting banget. Tanya juga, orang yang ngasih ide ini, dia nanggung resiko nggak kalau idenya gagal? Ada konsekuensi nyata buat dia. Waktu dan konsekuensi nyata itu dua kacamata ampuh buat ngelihat kualitas sebuah gagasan. oke, pembahasan yang menarik banget. Nah, sebagai penutup, mungkin ini sedikit bahan renungan buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan. Coba dipikirin sejenak. Di luar buku atau teknologi, ada nggak sih kebiasaan, mungkin tradisi, atau bahkan institusi di sekitar Anda, di keluarga, pekerjaan, masyarakat, yang kok kayaknya awet banget ya? Seolah-olah ngikutin efek lindi ini. Kira-kira apa ya resep rahasianya yang bikin dia bisa bertahan melintasi zaman begitu lama? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.